Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Saya mengajar di SMP Negeri 39 Padang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 82 dengan materi ghibah dan dampaknya. Mohon saran dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Baik. Semoga anak-anak Bapak semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu dipersilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Kepada ketua kelas disilakan. Duduk, siap, gerak. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran Bapak mulai, terlebih dahulu Bapak akan cek absennya. Ini kelas 82 ya. Iya, Pak. Kelas 82 hadir semuanya? Hadir, Pak. Berarti hadir semuanya ya. Tidak ada yang izin Alfa sakit. Mudah-mudahan Ananda semua tetap berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang baru, nah, Bapak ingin mengingat kembali tentang materi yang sudah Bapak ajarkan minggu yang lalu. Nah, ada yang masih ingat materi apa yang Bapak ajarkan pada minggu lalu? Syahwat, Pak. Oke, silakan. Materi minggu lalu itu adalah beriman kepada kitabnya Allah. Ya, bagus. Terus? Kitab-kitab Allah itu ada 4. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Bagus. Yang kedua adalah Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang menyempurnakan semua kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagus, tepuk tangan. Jadi materi kita minggu yang lalu itu adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab-kitab Allah itu. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh teman kita Syahwa tadi, luar biasa ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru atau materi selanjutnya. Nah, silakan perhatikan di depan. Materi yang akan Bapak bahas pada hari ini adalah tentang ghibah, memahami makna dan dampaknya. Kalau istilah kitanya, ghibah itu sama dengan gonjing. Nah, ghibah adalah perbuatan buruk yang sering terjadi di masyarakat
memahami ghibah dan dampaknya sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan persaudaraan. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian ghibah. Nah, apa itu ghibah? Nah, ghibah itu adalah perbuatan menceritakan keburukan orang lain di belakangnya. Baik itu benar maupun tidak. Perbuatan ini sangat dilarang dalam Islam dan memiliki dampak yang sangat buruk bagi individu dan masyarakat. Jadi sangat jelas ya, perbuatan ghibah ini merupakan perbuatan yang sangat dilarang menurut ajaran Islam karena itu dapat merusak yang namanya pertemanan kita, hubungan kekerabatan kita dengan teman, dengan saudara dan lain-lainnya. Nah, kemudian ghibah itu biasanya cakupannya adalah membicarakan aib. Kemudian bersifat negatif. Kemudian dilakukan di belakang. Nah, ini adalah cakupan-cakupan ghibah yang harus kita hindari. Nah, selanjutnya dalil-dalil tentang ghibah. Nah, kalau kita berbicara tentang dalil, nah pasti banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang ghibah ini. Baik itu di dalam Al-Quran maupun itu di dalam hadis. Nah, yang pertama yaitunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, artinya seseorang mukmin lebih utama baginya menjaga kehormatan saudaranya daripada menjaga harta bendanya. Bayangkan, lebih utama kita menjaga kehormatan teman kita daripada kita menjaga harta benda kita. Kemudian yang kedua, kita bahas dulu tentang hadis riwayat Muslim. Nah, barang siapa yang menjamin kepadaku untuk menjaga lidahnya dan kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. Jadi siapa yang menjaga lisan dan siapa yang menjaga kemaluannya, maka Allah akan berikan surga. Lain nio anak-anak bapak masuk surga? Baik. Kalau nio masuk surga, maka jagalah ucapan kita. Nah, itu yang akan memasukkan kita nanti ke dalam surga. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang baik. Nah, sekarang dalil selanjutnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, inilah yang menjadi fokus utama kita. Nah, Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minazzan inna ba'da dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dah ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Nah, siapa yang bisa membacakan artinya atau terjemahannya? Ya, Hafiz, silakan. Kasih saya Hafiz. Bentar, Hafiz. Ulang, Hafiz. Pakai step. Agak boleh ya. Dah. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu mengunjing satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bagus. Oke. Nah, jadi sangat jelas sekali ya di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini, siapa yang suka menghibah, siapa yang suka menggunjing, maka dosanya itu sama dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri yang telah mati. Nah, pertanyaannya, jijik tidak kita memakan bangkai saudara kita yang telah mati? Pasti kita jijik. Apalagi itu adik kita, kakak kita, atau orang tua kita yang meninggal. Maka kita yang akan memakan bangkainya. Pasti kita sangat merasakan jijik untuk memakan
memakannya. Oleh karena itu, Bapak tekankan kepada ananda semua, jangan sekali-kali kita untuk berbuat ghibah, jangan sekali-kali kita bergunjing dan membicarakan keburukan orang lain. Nah, sekarang contoh-contohnya lagi. Nah, contoh-contoh ghibah. Ghibah bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui ucapan maupun tulisan. Contoh ghibah bisa berubah mengkritik kekurangan orang lain, menyebarkan informasi rahasia, dan membicarakan aib seseorang dengan tujuan menjatuhkannya. Nah, jadi tujuan orang ghibah itu adalah supaya reputasinya turun, supaya prestasinya itu jatuh. Itulah tujuannya. Dan itu sangat tidak diperbolehkan sekali. Nah, membicarakan kekurangan fisik seseorang, mengkritik cara berpakaian seseorang, jangan kita kritik pakaian seseorang, tapi kalau kita puji pakaian seseorang itu boleh. Tapi kalau kita kritik pakaian seseorang itu tidak diperbolehkan menurut Islam. Artinya apa? Kita bicarakan saja yang baik-baik, yang buruk-buruk jangan kita bicarakan. Nah, sekarang dampak negatifnya lagi. Nah, apakah ada dampak negatif ghibah? Ternyata ada. Apa-apa saja dampak negatif ghibah? Ini ya. Yang pertama, merusak hubungan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita menggibah orang itu, maka hubungan kita itu akan rusak. Apalagi wak kawan lah lama, mulai dari SD sampai SMP. Dek gara-gara ghibah kok, maka rusak hubungan kawan tadi. Bercakap dengan kawan yang dakik tadi. Itu salah satu dampak daripada ghibah. Kemudian yang kedua, menjatuhkan reputasi. Nah, ghibah dapat menjatuhkan reputasi seseorang yang membuatnya sulit untuk diterima di masyarakat. Nah, kalau kepercayaan seseorang itu sudah mulai hilang kepada kita, maka yakinlah orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Kalau orang tidak percaya lagi kepada kita, maka orang tidak akan mau berteman dengan kita, maka orang tidak akan mau bergaul dengan kita. Kemudian yang ketiga, apa dampak negatif ghibah? Yang ketiga dampak negatif ghibah itu adalah dosa besar. Itu yang paling penting mana apa? Allah merusak hubungan, Allah menjatuhkan reputasi. Ternyata ghibah itu kita mendapatkan dosa yang sangat besar. Nah, besar dosa yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan ghibah. Ghibah adalah dosa yang besar yang dapat menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang dampak positifnya lagi, nak. Apakah ada dampak positif ghibah? Ternyata tidak ada dampak positifnya. Yang ada hanyalah dampak negatif. Dampak positif ghibah ternyata tidak ada. Tidak ada dampak positif, melainkan dampak negatif apa? Meningkatkan perpecahan, menghilangkan keharmonisan. Nah, ghibah dapat akan memicu perpecahan dan kebencian di masyarakat. Ghibah merusak keharmonisan hubungan antar manusia. Atau istilah kitanya adalah hablum minan nas. Itu hubungan sesama manusia. Kalau hubungan dengan Allah apa namanya? Hablum minallah. Hablum minallah hubungan dengan Allah. Hablum minan nas hubungan antar sesama manusia. Jadi dua ini harus kita jaga, nak. Hablum minallah kita jaga dan hablum minan nas juga kita jaga. Oke. Sekarang cara mencegah ghibah lagi. Ba'a caranya supaya kita dapat mencegah ghibah itu. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam ghibah. Apa caranya? Nah, yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Nah, sadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kesalahan. Setiap kita, nak, pasti punya kesalahan. Kita juga pasti punya kekurangan. Nah, jadi tidak boleh kita membicarakan kesalahan orang dan tidak juga boleh membicarakan kekurangan orang. Kalau kita ingin membicarakan kesalahan orang, maka orang juga akan membicarakan kesalahan kita. Tapi kalau kita bicarakan kebaikan orang, maka orang juga akan membicarakan kebaikan kita. Ingat ya, nak, siapa yang membuka aib temannya, siapa yang membuka aib saudaranya, siapa yang membuka aib keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di
akhirat, di hari kiamat juga akan membuka aibnya. Tapi kalau kita tutup aib seseorang, tidak kita umbar aib seseorang, maka Allah juga akan menutup aib kita pada hari kiamat nanti. Coba kalian pikirkan, satu saja aib kita dibuka oleh Allah, malu nggak kita? Malu. Pasti kita malu kalau aib kita itu diketahui oleh orang lain. Apalagi aib kita itu dibuka semuanya nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan lebih malu nanti kita. Lebih malu kita. Makanya jangan sekali-kali anak-anak bapak semua membuka aib temannya. Melainkan kita harus menutup aib saudara dan teman-teman kita. Kemudian yang kedua lagi, cara mencegah ghibah. Bagaimana caranya? Yaitunya dengan kita menjaga lisan. Nah, ingat ya anak-anak bapak semua, lisan ini, lidah yang tidak bertulang ini, itu walaupun dia tidak bertulang, tetapi itu dapat membuat orang sakit hatinya, bahkan orang membunuh gara-gara ucapan kau. Pernah kan kalian mencari di berita, gara-gara di ucapan kau, nyetusio orang pakai pisau, pernah? Banyak kejadian. Makanya hati-hati dengan mulut kita ini. Mulut yang tidak bertulang ini bisa membuat hati orang sakit dan bisa juga membuat hati orang senang. Makanya Bapak pernah membaca ya nak, pernah tuh ada satu peristiwa, disuruhlah oleh bosnya atau oleh raja kepada anggotanya, anak buahnya, engkau ambilkanlah sesuatu hal yang baik dari binatang ternak ini, misalnya sapi, maka diambilkanlah lidahnya. Setelah itu disuruh lagi oleh raja dan bosnya, engkau ambilkan sesuatu hal yang buruk dari binatang ternak ini. Lalu dia ambil juga lidahnya. Heran bosnya, heran rajanya. Kenapa lidah yang diambil yang baik dan kenapa juga lidah yang diambil yang buruknya? Maka dijawab oleh anggotanya, karena dengan lidah ini hati seseorang bisa menjadi senang dan dengan lidah ini juga membuat hati seseorang menjadi sakit. Itu bahaya lisan. Yang ketiga, cara mencegah ghibah itu adalah dengan kita bersikap baik. Nah, ingat ya nak, dengan bersikap baik itu adalah bersikap baik kita kepada orang lain, menolong mereka yang membutuhkan dan berempati terhadap kesulitan mereka. Jadi kalau ada teman yang kesusahan, kesulitan, dia harus dibantu. Yakinlah nak, kalau kita bantu dia, besok kita kesusahan, kita akan dibantu juga. Tapi kalau kamu tidak pernah membantu teman, membantu orang lain, maka orang lain juga tidak akan mau membantu kita nantinya. Jadi itu saling-saling membutuhkan namanya. Oke, ini adalah cara mencegah ghibah. Oke, selanjutnya pentingnya menjaga lisan. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga lisan? Yang pertama itu karena menghindari dari perselisihan. Menjaga lisan dapat menghindari perselisihan dan pertengkaran yang dapat merusak hubungan antar manusia. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Ingat ya, ridho Allah. Lain ya anak-anak bapak mendapatkan ridho dari Allah. Lain, kalau lain ya mendapatkan ridho dari Allah, maka kita jaga lisan kita. Yang ketiga adalah membangun keharmonisan. Oke, nah sekarang tolong perhatikan di depan. Nah, ini ada video. Video ini adalah tentang ghibah, bahayanya, dampaknya. Silakan anda semua saksikan, nanti kita akan ambil sebuah kesimpulannya. Dah, silakan menyaksikan. Assalamualaikum Rudi. Sawah. Enggak. Iya dong, kan lagi semangat nih. Kamu ngapain aja sih di dalam? Capek nih aku nungguin kamu, lama benar. Maaf, aku lagi bantuin umi aku tadi. Masya Allah, anak soleh. Hihihihihi. Ih, biasa aja deh. Hihihihihi. Ayo Ruth, kita berangkat.
Ayo, Ruth, kamu tahu nggak? Apaan? Itu loh kemarin si Alex, dia tuh di got. Lucu banget deh. Gak kuat aku nahan ketawa. Mukanya penuh comberan. Jelek banget lagi mukanya. Hahaha. Masa dia naik sepeda, terus matanya bukan merhatiin jalan, tapi malah lihatnya ke atas, kayak orang goblok deh. Hahaha. Astagfirullah, Mak. Kita itu nggak boleh menjelek-jelekan orang lain, apalagi teman kita sendiri. Habisnya lucu banget, Ruth. Sudah gitu jatuhnya di got yang ada comberannya lagi. Astagfirullah, Mak. Nggak boleh gitu. Emangnya kenapa sih, Ruth? Kok bela-bela si Alex terus sih? Bukan gitu, Mak. Terus kenapa coba? Menceritakan kejelekan orang lain itu sama dengan ghibah. Emangnya ghibah itu nggak boleh ya? Ya nggak boleh lah. Ghibah dan adu domba itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Astagfirullah, maafkanlah hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Maka kamu suka memakan daging saudara. Oh iya, ayo. Terus Ruth, lanjutin yang tadi dong. Oh iya, jadi gini Mok. Ini tuh masalah aib Mok. Emangnya aib gak boleh diceritakan ya? Ya iyalah. Kamu mau nggak aibmu ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat? Iya maulah Ruth. Maka dari itu, mulai sekarang jagalah aib saudaramu. Niscaya Allah akan menjaga aibmu juga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah, sungguh luar biasa balasannya ya Ruth. Ya iyalah, kamu udah ngerti kan sekarang? Iya Ruth, aku ngerti sekarang. Astagfirullah, aku sudah mengumpat aib temanku sendiri. Astagfirullah. Terus gimana dong Ruth? Kan aku udah menjelek-jelekkan dan membuka aibnya Alex. Ya, kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Ghafur. Kemudian kamu minta maaf kepada Alex. Gitu, Mok. Alhamdulillah, terima kasih ya Ruth atas nasihatnya. Iya, sama-sama Mok. Kan sebagai saudara seiman dan seperjuangan, sudah sepantasnya kita saling menasihati dalam kebenaran. Iya, betul banget kamu Ruth. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib orang tersebut di dunia dan akhirat. Hadits riwayat Ibnu Majah. Oke, dah. Sekarang perhatikan lagi ke depan. Nah, dari video yang sudah ditayangkan tadi, yang sudah disaksikan tadi, nah, ada nggak pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya? Ada.
Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, siapa yang tahu apa-apa saja pelajaran atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tadi? Silakan, siapa yang bisa? Baiklah, kesimpulan dari video tersebut, kita dilarang untuk menggibah atau mengadu domba. Menggibah atau diadu domba itu disebut juga namimah. Terus, dalil gibah itu adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan Allah juga pernah berkata dalam surat Al-Hujurat ayat 11, apabila kamu menceritakan keburukan orang lain atau menggibahkan orang lain, maka keburukanmu lebih banyak daripada orang yang kita gibahkan. Terus Terus Rasulullah pernah juga berfirman, barang siapa yang menutupi aib muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Oke, cukup? Bagus. Tepuk tangan. Terima kasih. Dan masih ada di antara anak-anak Bapak yang akan menambahkan dari video yang sudah ditayangkan tadi. Ada yang bisa? Oke, silakan Kaisan, silakan berdiri. Ya, langsung saja. Apa kesimpulannya? Kesimpulan dari video yang tadi kita di ghibah itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan dapat membuat seseorang benci kepada kita dan menyebarkan kejelekan atau keburukan orang lain. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih Kaisan. Tepuk tangan Pak Kaisan. Oke, dari pendapat dari Syahwa dan Kaisan tadi ya, itu bisa Bapak simpulkan bahwa ternyata sifat ghibah itu merupakan sifat yang dapat merusak hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan kerabat dan lain sebagainya. Dan kita juga dilarang untuk mengadu domba tadi ya, Syahwa, yang disebut dengan istilah naminah. Ya, naminah itu artinya adalah kita mengadu domba seseorang. Jangan kita adu domba si A dengan si B dengan si C dengan si D. Itu sangat dilarang sekali. Kita tidak boleh mengadu domba seseorang. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah tadi sedikit lagi, siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan menutup aibnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Oke. Nah, sekarang ada quizzes. Oke, quizzes ya nak. Quizzes ini silakan anak-anak Bapak keluarkan handphonenya. Silakan keluarkan.
Oke, ayo semangat nak, cepat. Peringkat pertama masih Erlita. Masya Allah. Ahmad Fari peringkat kedua. Syahwa peringkat ketiga. Kalau udah selesai, tunggu temannya selesai semuanya dulu ya nak. Mersin, Aulia Suci Anggra ini. Alah selesai, tunggu tahu kawannya dulu dulu. Tunggu kawannya dulu. Waduh, Asyanu naik peringkat. Bapak video. Berarti masih ada, tunggu dulu. Yang sudah selesai, yang belum siapa? Yang belum ke tangan. Cepat. Sampai selesai semuanya baru nampak siapa peringkat 1 dan 2, 3, 4 dan 5-nya. Asanu mah, tahu? Asanu. Oh, Asanu. Waduh, Kaisan menaiki. Setelah anak bapak semua mengisi kuis, nah sekarang ada LKPD. LKPD ini akan diisi dan buat namanya ya. Ini akan mengetes sejauh mana pemahaman anak bapak semua. Ada. Videonya nanti. Oke, nak silakan. Oke, silakan isi di hari. Keluarkan penanya nak. Sekarang yang sudah mengisi LKPD silakan dikumpulkan. Dah, silakan kumpulkan. Oke dah. Oke dah. Jadi anak-anak bapak semua kami sudah
Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini bahwasannya ghibah itu merupakan salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memiliki sifat ghibah, tentunya akan merusak hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan teman dan hubungan kita dengan kerabat. Mari sama-sama kita buang jauh-jauh sifat ghibah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.